Halo, tes. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tadi sebelumnya enggak terdengar ya? Iya, Pak. Nggak ada suara. Oh, kenapa enggak dikasih tahu cepat? Oke, Kita saya belum mulai, Pak. berarti dari salam saya belum kedengeran berarti ya. Saya ulang lagi berarti. Oke, kita mulai berarti untuk kuliah hari ini. Tadi suaranya enggak terdengar katanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan di mata kuliah pemrograman internet. Pada pertemuan terakhir sebelumnya itu kita melaksanakan post-test untuk materi trading ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai socket programming. Di awal pertemuan mata kuliah ini saya sudah menjelaskan bahwa tujuan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah bagaimana nantinya mahasiswa diharapkan bisa membuat program yang bisa berkomunikasi melalui jaringan. Nah, untuk bisa mewujudkan itu dikenal dengan pembahasan socket programming. Jadi pembahasan sebelum-sebelumnya itu terkait juga dengan pembahasan hari ini. Oke, di bahasa pemrograman Java beberapa solusi ditawarkan untuk bisa memungkinkan komunikasi jaringan gitu ya. Dan salah satunya adalah socket ini. Jadi di awal di landasan teori atau di pemahaman fundamentalnya dulu kita membahas adanya socket, adanya port gitu ya. Kita mengenal itu sebagai suatu hardware, kaitannya dengan hardware. Tapi ketika kita membicarakan pemrograman internet, maka ini dianggap sebagai suatu abstraksi, di mana ini nantinya dianggap sebagai suatu terminal dari hubungan atau komunikasi antar dua program yang berada pada dua mesin. Jadi proses yang aktif ini nantinya akan saling berinterkoneksi, saling bertukar data melalui jaringan atau secara luasnya itu internet. Nah, di sini soket ini akan dibutuhkan. Jika kita lihat ilustrasinya di sini ada proses A, proses B, di mana nanti hubungan yang akan kita implementasikan di sini adalah client server. Jadi ada server yang bertugas untuk memberikan layanan, ada klien yang nantinya meminta layanan itu. Nah, diilustrasikan di sini untuk bisa berkomunikasi ya ada titik yang dibuat di proses A, ada proses B. Nah, ini diwakili oleh suatu soket. Komunikasi yang terjadi dengan dibuatnya soket ini nantinya sama prosesnya gitu ya, hampir sama ketika kita melakukan input output file kemarin gitu ya, di awal kita mempelajari stream dengan berbagai macam jenisnya itu kita gunakan untuk input output yang bersifat lokal gitu ya, menulis di file gitu ya, yang ada di hard disk komputer atau laptop. Nah, prosesnya hampir sama, tapi tentu saja kita harus tambahkan nanti karena ini melewati jaringan, maka informasi terkait dengan jaringan tersebut nanti harus kita tambahkan. Nah, di sini soket dan port itu nanti berfungsi. Stream kemarin sudah kita latih gitu ya, membuat ada gangguan koneksi tadi, saya lanjutkan kembali. Jadi kita sudah mengimplementasikan stream, bisa melakukan input atau read, kemudian ada output atau write gitu ya pada suatu file. Nah, ini nanti juga bisa diimplementasikan yang berbasis socket, artinya nanti komunikasinya melalui jaringan. Java sendiri menyediakan berbagai macam kelas, di mana package atau paket yang kemarin sudah kita gunakan juga java.net. URL misalnya URL connection yang sudah kita bahas kemarin itu juga masuk ke java.net.
Nah, untuk komunikasi TCP yang bersifat connection oriented, nanti kita menggunakan server socket, kemudian socket. Yang bersifat connectionless, ini ada datagram socket, datagram packet. Kemudian ada inet address. Berbagai macam operasi bisa kita lakukan dari kelas yang disediakan. Kaitannya dengan socket tadi, kita bisa terkoneksi ke mesin atau host remote gitu ya. Kemudian bisa mengirim data, menerima data, kemudian menutup koneksi, kemudian binding to a port gitu ya. Nantinya mengikat ke suatu port, kemudian listen pada data yang masuk, menerima koneksi dari mesin remote pada suatu port. Nah, berbagai macam operasi ini nantinya bisa kita lakukan dengan memanggil metode tertentu yang nanti diwakili oleh kelas socket. Nah, di 4 operasi awal ini nanti kelas socket, dan operasi terakhir ini biasanya nanti di kelas server socket. Nah, di dalam menyediakan layanan gitu ya, suatu mesin yang berjalan nantinya di mana proses server itu berada pada mesin tersebut, maka harus terpasang port. Nah, port kemarin diwakili oleh suatu angka tertentu, gitu ya. Itu yang kita pahami di sini. Sehingga nanti angka tersebut yang secara eksplisit kita masukkan ke program. Jadi klien yang ingin connect ke server, maka nomor port itu harus jelas ditentukan supaya layanan yang diminta itu sesuai dengan nomor portnya gitu. Layanan itu nanti diwakili oleh nomor port sehingga membedakan dengan layanan yang lain. Alamat soket nanti ada alamat IP dan port. Ini nanti akan kita latih untuk melakukannya di dalam program. Nah, ini sebagai pengingat gitu ya, di awal tuh sering sekali sudah kita bahas ada TCP/IP atau TCP, kemudian UDP dengan perbedaannya masing-masing. Di mana TCP ini nanti menjaga koneksi selama periode komunikasi, sedangkan UDP ini bersifat connectionless, di mana tidak ada koneksi, pengiriman data ya dilakukan dengan mengirim begitu saja pecahan-pecahan kecil yang disebut dengan datagram. Nah, itu juga sudah kita pelajari. Nah, kaitannya dengan input-output, nah itu pun yang nanti akan dilakukan oleh program yang kita buat. Ya, nanti bertukar data dengan melalui jaringan atau internet. Nah, prosesnya sama, nanti kita definisikan streamnya, tentu saja dengan tambahan setup jaringan terlebih dahulu. Nah, nantinya koneksi yang terhubung antara klien dengan server nantinya ini akan bersifat full duplex, artinya dapat mengirim dan menerima secara bersamaan gitu ya. Kalau stream kemarin itu kan hanya satu arah saja, kalau kita ingin mengirim ya kita mendefinisikan stream untuk menulis gitu, atau ketika menerima ya kita definisikan stream untuk input gitu ya, membaca. Nah, dengan koneksi yang full duplex ini nantinya itu bisa kita lakukan tentu saja dengan mengatur input dan outputnya. Nah, pada TCP yang bersifat connection oriented ada 2 kelas di Java.NET yang nanti bisa kita gunakan, server socket dan juga socket. Jadi server socket dan socket ini memiliki fungsi masing-masing dengan metode yang disediakan dari kelas tersebut. Nah, server nantinya akan membuat tipe socket yang server socket ini, yang nanti
bisa dipanggilkan metode untuk melakukan listen for request gitu ya. Jadi server nanti akan standby menunggu adanya request dari klien. Jadi server socket yang digunakan. Jika ada request koneksi, nantinya program server ini akan membuat soket baru yang akan menjadi link komunikasi antara server dan klien, sehingga bisa melakukan input dan output melalui objek stream yang dibuat. Gitu. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa membuat objek server gitu ya. Misalnya server socket, kita namakan juga server socket, tetapi di sini S-nya kecil, yang membedakan ini objeknya, ini kelasnya, new server socket dengan parameter 3000. 3000 adalah nomor portnya. Kita bisa tentukan nomor berapa saja, tapi dihindari mengambil port yang sudah reserve atau rentangnya 1 sampai 1024 gitu ya. 3000, mungkin 4000. Kemudian dari sisi klien, untuk bisa terkoneksi, maka nanti kita buatkan satu objek socket gitu ya. Misalnya namanya di sini client socket dengan parameter ada IP address gitu ya. Karena kan ia harus menuju ke alamat tertentu yang diwakili oleh IP address dan juga secara eksplisit memasangkan nomor port yang ingin dituju, layanan yang ingin dituju. Sehingga sebagai klien nanti parameternya ya 2 ini. Gitu. Itu yang nanti kita lakukan. Itu masih bentuk ya, secara contoh secara kasar atau belum masuk kita nanti ke langkah-langkahnya secara keseluruhan. Jadi ini contoh untuk membuat objek soket dulu dan tadi server soketnya untuk langkah-langkah untuk bisa membuat program secara utuh yang bisa berkomunikasi jaringan, nanti ada langkah-langkah yang lebih spesifik. Kemudian selain tadi ada server socket, ada socket, Java juga menyediakan adanya kelas init address. Jadi kelas ini bersifat statik dan tidak memiliki konstruktor. Artinya kita bisa buat objeknya dan langsung bisa kita panggil metode yang disediakan. Misalnya ada di sini metode get by name dengan parameter nama host. Jadi ini nantinya akan mengambil gitu atau mengembalikan alamat IP berdasarkan domain name server. Jadi dari nama host atau alamat yang biasa kita ketahui domainnya itu yang mudah kita hafalkan itu nanti akan dikembalikan alamat IP-nya. Nah, itu yang get by name. Kemudian ada get localhost. Get localhost ini ya sesuai dari namanya ini akan mengambil IP lokal atau dari komputer di mana server itu berjalan. Kemudian get all by name dengan parameter nama host ini nanti mengembalikan IP address yang bisa saja lebih dari satu. Jadi satu web gitu ya, biasanya web besar itu punya IP address lebih dari satu karena mungkin untuk load balancing gitu ya, membagi beban nanti bisa diarahkan ke IP 1, yang lain IP yang 2 gitu ya, sehingga tidak menumpuk ke satu komputer ketika nanti diakses. Nah ini contoh-contohnya. Oke, saya perlihatkan penggunaan dari metode-metode tadi.
Oke, ini untuk contoh-contoh ini dari 3 metode dari IP address tadi. Nah, misalnya ini IP address lokal gitu ya. Nah, di sini kita bisa buatkan satu objek dari kelas init address ini gitu ya. Jadi ini bersifat statik, tidak perlu konstruktor. Jadi init address dengan nama objeknya address, langsung kita panggil metodenya dari init address ini. Init address dot get localhost. Kemudian nanti bisa kita cetak gitu ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, komputer saya ini alamatnya ini 192.168.4687 gitu ya, di jaringan diberi nama desktop bla 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 gitu ya. Nah, ini yang didapatkan ketika kita menggunakan get localhost. Kemudian jika kita ingin mencari gitu ya, mencari IP address dari suatu host gitu ya, atau dari suatu alamat URL-nya, maka kita bisa membuat program seperti ini. Di sini kelasnya dinamakan dengan IP Finder gitu ya. Jadi nanti dilakukan input melalui keyboard, disimpan di dalam input ini, bisa menggunakan scanner ya. Fungsinya mirip dengan stream yang nanti bisa menyimpan data tertentu. Nah, di sini parameternya adalah system.in. Artinya nanti menyimpan ke dalam input ini masukan dari pengguna melalui keyboard. Kemudian, nah di sini nanti diminta untuk memasukkan nama host yang kita inginkan. Kemudian host ini dalam bentuk string diisikan pembacaan dari input yang tadi itu. Nah, input.net next line ya. Kemudian nanti dari masukan pengguna itu diterjemahkan. Nah, tadi init address get by name. Tadi kan get localhost, kalau di sini get by name dengan parameter host yang tadi kita masukkan. Kemudian dicetak itu IP address-nya apa saja. Misalnya google.com gitu ya. Nah, nanti akan muncul IP address. Jadi masukan kita tadi dari keyboard google.com disimpan ke dalam input ini, kemudian nantinya disimpan, dibaca isi dari input ini dimasukkan ke host yang merupakan variabel berbentuk string. Ini nanti host ini yang dijadikan dasar untuk mengambil IP address-nya. Misalnya if unram.ac id, nah IP-nya ini gitu ya. Jadi akan muncul satu IP gitu ya. Nah, berbeda ketika kita menggunakan IP Finder All, jadi sama dengan program yang tadi, yang membedakan adalah di sini. Jadi dibuat array gitu ya. Didefinisikan sebagai array init address yang berjenis array, kemudian nantinya dipanggilkan get all by name dengan parameter host juga. Kemudian dicetak, dilakukan perulangan dari semua hasil pencarian IP address-nya, sehingga di sini didapatkan IP address jika lebih dari satu, maka ditampilkan keseluruhannya. Misalnya yang jelas-jelas punya banyak
IP address, misalnya google.com gitu ya. Atau mungkin detik.com. Nah, ada beberapa IP address. Atau mungkin facebook.com. Facebook.com menggunakan ini satu gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi ini nanti bisa berguna ketika kita ingin mengambil mungkin ya IP address dari komputer lokal atau dari nama host yang kita ingat gitu ya, karena kan lebih mudah menghafalkan URL berbentuk kata gitu daripada IP address-nya. Nah, ini bisa kita gunakan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke slide ya. Tadi untuk inet address ya. Nah, berikutnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat aplikasi yang nantinya itu bertindak sebagai server, kemudian ada yang bertindak sebagai klien. Nah, yang pertama dari server dulu, setting server gitu ya, atau membuat program yang bertindak sebagai server. Ini langkah-langkah utama yang bisa kita lakukan gitu ya. Bisa saja nanti langkah untuk suatu program gitu dibutuhkan langkah yang lain gitu ya untuk fungsionalitas dan sebagainya. Tapi secara umum ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama membuat objek server socket ya, yang tadi itu kita buat objek server socketnya dengan aturan tadi perlu nomor port gitu ya sebagai argumen parameter dari konstruktornya. Nah, misalnya di sini server socket dengan nama server dengan port 1234. Jadi server akan menunggu, disebut dengan listen for gitu ya. Listen for menunggu kalau ada yang ingin masuk meminta layanan atau ingin terkoneksi ke server. Jadi berada pada port 1234. Kemudian membuat server pada status menunggu. Jadi tadi itu sebenarnya server ketika kita buat objeknya sudah dalam kondisi menunggu gitu ya. Nah, yang nanti biasa kita masukkan di dalam satu perulangan atau looping gitu ya, supaya terus menunggu. Ketika ada koneksi masuk, nantinya akan dipanggil satu metode atau metode dengan nama accept dari kelas server socket ini. Di mana ini nanti dikaitkan dengan suatu objek socket gitu ya. Nah, dibuatkan satu objek socket dengan nama link dengan memanggil metode accept dari kelas atau dari objek server socket tadi. Jadi setiap ada yang terkoneksi maka akan dibuatkan satu link ini gitu ya. Satu objek ini, objek socket ini. Begitu seterusnya karena nanti akan banyak klien yang mungkin meminta layanan dari server ya, karena nature atau alaminya seperti itu sekarang ini banyak klien mengakses satu server. Kemudian mengatur stream input dan output gitu ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari gitu ya. Berikutnya bagaimana kita mengatur supaya bisa nyambung dengan informasi jaringan tadi gitu ya. Nah, sehingga kita perlu mengatur stream input dan output. Jadi ada metode get input stream dan get output stream dari kelas socket nantinya yang digunakan sebagai referensi ke stream yang digunakan.
Kalau streamnya itu ya sama yang kita gunakan sebelumnya, tetapi untuk bisa dibuka keran komunikasinya, maka nanti perlu dipanggil. Get input stream ini untuk mendapatkan referensi gitu, sambungan untuk melakukan input gitu ya. Berarti nanti ini kaitannya dengan stream input, jenis stream input. Untuk bisa melakukan output, berarti nanti harus dipanggilkan metode get output stream. Ini untuk melakukan output. Nah, kalau di jaringan berarti get input stream ini menerima, get output stream ini untuk mengirimkan data gitu ya, yang nanti akan disambungkan ke objek stream tertentu yang kita buat. Sebagai contoh, nah tadi scanner ini contoh menggunakan scanner ya, bisa saja menggunakan jenis stream lain. Seperti contoh tadi kan, scanner ini nanti objek yang bisa digunakan untuk menyimpan satu string misalnya. Jadi scanner dengan nama input, new scanner, nah link tadi yang di sebelumnya dipanggilkan metode get input stream. Artinya nanti di sini bisa melakukan pembacaan, gitu ya, melakukan input. Sedangkan untuk melakukan output atau pengiriman gitu ya, maka kita panggilkan metode get output stream terhadap objek soket tadi. Misalnya, nah di sini print writer, ini kan jenis stream untuk melakukan writer, menulis dengan nama output, new print writer, link.get output stream. Nah, ini objek soket link ini panggilkan metode get output stream. Kemudian ditambahkan di sini oke, mohon maaf tadi koneksi sempat hilang beberapa waktu. Saya lanjutkan lagi. Nah, terakhir tadi di sini sebelumnya itu ketika kita ingin programnya bisa melakukan input, tadi kita panggilkan metode get input stream. Nah, ini ketika program ingin bisa melakukan output atau mengirim, ya nanti kita panggilkan get output stream. Kemudian langkah keempat, mengirim dan menerima data. Gitu ya, mengirim dan menerima data. Di mana ini nanti bisa dilakukan dengan memanggil gitu ya, memanggil metode seperti yang kita lakukan ketika menggunakan stream. Pada ini misalnya output print writer tadi ada println gitu ya. Nah, kemudian ada untuk input itu dengan memanggil next line tadi yang apa namanya? Input ini tadi contoh sebelumnya itu scanner gitu ya, next line atau read line gitu ya untuk jenis stream yang lain. Jadi prosesnya sama gitu ya. Ketika dulu kita menggunakan stream input dan output, baik itu yang berbasis byte, berbasis karakter. Itu dari sisi server, kemudian kita perlu juga menutup dengan memanggil close gitu, link.close. Kalau kita kaitkan dengan program ya. Nah, ini misalnya ada contoh ini server gitu ya. Ini adalah contoh program untuk server. Jadi di sini untuk bisa bertindak sebagai server ya kita melakukan langkah-langkah tadi gitu ya. Kita tentukan misalnya inisialisasi awalnya server socket, namanya objeknya adalah server socket. Portnya di sini adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian di metode main-nya ini
ketika di run nanti muncul membuka port, kemudian dibuat konstruktor dari server socketnya, server socket new, server socket port tadi yang sudah ditentukan. Kemudian berikutnya nanti dilakukan perulangan gitu ya, karena server itu fungsinya menunggu, sehingga untuk bisa tetap hidup dan menunggu itu dilakukan perulangan di sana dengan di sini menggunakan do, kemudian while true gitu ya. Jadi di sini minimal sekali dieksekusi, ini sekali dieksekusi ketika nanti masuk ke perulangan ini handle client. Nah, di handle client ini didefinisikan apa yang nanti bisa dilakukan oleh server ini. Nah, tadi langkah keduanya yaitu kita definisikan objek socket dengan nama link, di mana kita berikan nilai 0 dulu untuk inisialisasi awal. Baru kemudian nanti ketika ada klien yang masuk, maka dipanggil metode accept ini gitu ya. Dipanggil metode accept ini. Sehingga nantinya dari sini akan ada nge-link gitu ya dari klien ke server itu. Kemudian langkah ketiganya ya tadi menyiapkan atau mengatur untuk input outputnya. Untuk bisa melakukan input di sini menggunakan objek scanner yang nanti bisa menyimpan masukan gitu ya. Masukan ini nanti dari keyboard diatur, masukan dari keyboard. Scanner dengan nama input, new scanner, link, yang tadi objek link ini dipanggilkan get input stream. Sehingga nanti server ini bisa melakukan input melalui ini. Jadi sudah di-set supaya bisa melakukan input, artinya membaca data dari nanti klien gitu ya. Data yang dari klien itu bisa dibaca dan disimpan di dalam sini. Nah, untuk penulisan gitu ya. Jadi server nanti bisa mengirim data ke klien dengan menggunakan satu stream di sini ya, print writer gitu ya, dengan nama output. Supaya bisa memungkinkan komunikasi, maka dibuka dulu dengan memanggil link.getOutputStream, true. Nah, true ini supaya sekaligus dipanggilkan method flush ya, karena perlu method flush untuk memastikan semua data yang nanti ada di objek stream ini bisa dibaca semua atau dikeluarkan semua gitu ya, di write semua gitu. Ini langkah ketiga. Kemudian berikutnya yaitu melakukan pengiriman atau penerimaan data. Nah, untuk yang pertama ini, karena di sini yang terlibat itu input, berarti di sini server menangkap kiriman dari klien. Nah, di mana disimpan di dalam input, kemudian dipanggil metode next line untuk membaca input ini sehingga disimpan di dalam pesan. Nah, dalam bentuk string gitu ya. Kemudian dibaca selama dilakukan perulangan selama isi pesan ini tidak sama dengan close. Nah, ini ada string ini. Ini untuk menutup koneksi. Jika sama dengan ini nanti koneksinya ditutup, atau jika tidak sama dengan ini maka akan dieksekusi blok berikutnya. Nah, ini akan dicetak nanti pesan diterima, dimasukkan jumlah pesannya, dilakukan increment untuk menyimpan jumlah pesan. Kemudian output. Nah, ini untuk mengirim ya. Nah, tadi kan input itu untuk menerima. Server ingin mengirim
ke klien, sehingga dilakukan dengan memanggil println ini. Output.println di sini ada string pesan plus jumlah pesannya plus pesan itu sendiri apa. Nah, ini nanti akan dikirimkan ke klien. Jadi ini harusnya nanti tercetak di klien. Kemudian pesan input.nextLine untuk membaca pesan berikutnya. Kemudian ini juga dituliskan juga output println jumlah pesan, variabel jumlah pesan tadi disimpan, kemudian pesan diterima. Nah, ini perlu ditutup link close tadi. Jadi intinya dari contoh ini nanti server akan bisa menerima dan mengirim gitu ya. Yang pertama dia menerima dulu dari klien karena klien yang connect terlebih dahulu. Menerima data klien. Kemudian dari data klien itu dikirimkan kembali gitu ya ke sisi klien. Nah, supaya bisa memahami di sini yang dikirim kembali itu adalah apa yang diterima tadi, sehingga di sini namanya echo, dipantulkan gitu ya. Jadi server ini nanti akan memantulkan apa yang dikirim oleh klien. Nah, berbentuk kata ya, string. Jadi apapun string yang dikirim oleh klien nanti akan dibaca oleh server dan diurai ulang atau dikirim ulang ke sisi klien oleh server. Nah, ini contohnya. Nanti kita coba jalankan. Kita balik dulu ke setting untuk klien. Nah, untuk setting klien ini caranya ada 4 langkah ya. Kalau tadi itu 5 langkah. Dan di sini lebih sedikit gitu ya. Yang pertama tentu saja perlu membuat koneksi ke server dulu gitu ya, untuk bisa terhubung ke server itu ya buat koneksi dulu. Dimana ini dilakukan dengan membuat objek soket dengan menambahkan 2 argumen. Ada alamat IP server, kemudian nomor port untuk layanan. Nah, alamat IP server itu kita harus ketahui terlebih dahulu gitu ya. Misalnya kita buat program sendiri yang kita tempatkan di server sendiri, ya berarti klien yang ingin tersambung itu ya di set IP server dari server itu gitu ya, alamat IP server di mana program itu berjalan gitu. Kemudian nomor port untuk layanan, nah ini tadi yang sudah di set di server, ini juga harus secara eksplisit dituliskan nanti ketika mendefinisikan di konstruktor objek soket. Nah, di sini karena bersifat lokal ya, maka digunakan init address.getLocalhost yang tadi itu ya, yang tadi sudah kita coba sehingga langsung diambil IP untuk komputer lokal ini gitu. Itu langkah pertama. Langkah kedua sama mengatur stream input output. Jika klien bisa mengirimkan data, ya berarti diatur nanti menggunakan get memanggil stream. Jika bisa menerima data, maka diatur dengan memanggil get input stream. Kemudian berikutnya yaitu mengirim dan menerima data dengan memanggil metode dari stream atau yang mewakili lainnya. Seperti di sini scanner ini ada metode untuk mengirim dan menerima datanya. Kemudian terakhir menutup koneksi dengan memanggil metode close. Untuk contoh dari sisi kliennya, TCP echo client, nah ini dari sisi klien, nah ini yang dilakukan
tadi sama ya, init address host dengan nama host, kemudian portnya di sini yang sudah diketahui. Kemudian host ini dengan memanggil metode get localhost untuk mengambil alamat IP dari komputer ini. Nah, ini untuk eksepsinya. Kalau tidak ditemukan ya nanti muncul ini, kemudian di-exit, programnya di-exit. Nah, kemudian jika lancar-lancar gitu ya, maka akan dieksekusi yaitu akses server. Nah, di dalam metode akses server ini ya didefinisikan langkah-langkahnya. Yang pertama tadi socket link. Nah, ini membuat linknya, ditambahkan di sini konstruktornya link new socket host, port. Nah, berarti klien ini akan terkoneksi ke program server dengan yang berada di alamat host ini, IP address-nya, dengan port tadi yang sudah ditentukan 1234. Server tadi kan kita tentukan 1234, berarti kliennya harus menentukan itu atau dituliskan itu di sini. Kemudian scanner ini hampir sama ketika tadi dilakukan pada sisi server. Ini supaya klien bisa memiliki kemampuan untuk melakukan input atau membaca ya dari server, nanti akan mengirimkan, maka dibaca dan disimpan di input ini. Untuk bisa terbuka, referensinya terbuka, ya panggil dulu link.getInputStream. Kemudian untuk menulis menggunakan print writer output, new print writer dengan memanggil link getOutputStream dengan tambahan true. Jadi untuk menulis nantinya klien ini akan menyimpan data yang ditulis itu di output ini. Kemudian nantinya bisa dituliskan gitu ya dengan memanggil metode sesuai dengan metode dari stream tersebut. Kemudian mengatur stream untuk masukan dari keyboard. Nah, ini scanner, masukkan user dengan nama masukkan new scanner dengan memanggil system.in. Artinya menyimpan apa masukan dari user atau pengguna nantinya disimpan di sini. Kemudian ditentukan string dengan nama pesan dan respons. Kemudian dilakukan perulangan. Jadi di sisi klien juga dilakukan perulangan supaya kita bisa memasukkan beberapa kali gitu ya. Kemudian nanti ini untuk menampilkan perintah memasukkan pesan, kemudian menyimpan yang kita masukkan tadi, disimpan ke sini, masukkan user.nextLine, disimpan di string pesan ini ya. Apapun masukan dari user yang tadi atur di sini itu nanti akan disimpan kembali ke pesan ini. Kemudian output, nah tadi output itu ini stream print writer ini dipanggilkan metode println untuk mencetak. Yang dicetak itu adalah apa-apa yang diisi, yang ada di dalam pesan ini. Jadi bukan mencetak sih, mengirimkan nantinya ya, mengirimkan pesan ini ke sisi server gitu ya. Jadi output ini mewakili tadi bisa dilakukan pengiriman. Nah, disinilah proses itu dilakukan. Kemudian sedangkan respons ini diisikan oleh input. Jadi apapun kiriman dari server nanti akan disimpan di sini ya tadi. Jadi kiriman server itu disimpan di sini supaya nanti bisa dicetak ya, disimpan ke respons ini dengan string tadi itu. Sehingga berikutnya
Nah, ini bisa dicetak ke layar. Server memberikan respon seperti apa, dicetak respon dari server itu seperti apa. Nah, ini dilakukan perulangan sampai selama tidak ditemukan atau diterima masukan ini, maka program terus bisa menerima masukan. Kemudian di sini ditutup koneksinya. Nah, ada 3 langkah di sini ya. Dari yang tadi kita bahas, ada 3 langkah. Nah, sekarang kita coba gimana ini bisa dilakukan. Jadi pada intinya, kita menggunakan 2 kelas tadi di server. Itu ada kelas server socket, di client ada kelas socket yang bisa terhubung satu sama lain dengan tadi bantuan IP address dan port itu. Dan untuk bisa menerima dan mengirim, maka kita tentukan stream atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk menyimpan dari inputnya dan juga untuk outputnya nanti dengan menggunakan objek di sini seperti yang kita lakukan tadi dengan memanggil link.getInputStream, link.getOutputStream dengan menambahkan true untuk metode flush-nya. Ya, kita coba dulu lah untuk memperlihatkan prosesnya. Server kita jalankan dulu ya. Di sini server membuka port. Jadi portnya sudah dibuka dan siap menerima klien yang ingin terhubung gitu ya ke server. Kemudian dari sisi klien kita jalankan juga. Nah, kita diminta untuk memasukkan pesan, enter message gitu ya. Jadi ya pesan ini masukannya dari keyboard sehingga bisa kita coba. Ini adalah pesan 1 misalnya. Ketika kita enter. Nah, ketika kita enter berarti pesan ini dikirim ya. Pertama tadi dikirim oleh klien. Nah, jadi klien mengirim pesan ini melalui ini ya, di sini gitu ya, melalui stream output tadi. Nah, jadi disimpan di output gitu ya. Di mana output ini tadi dihubungkan dengan nah yang ini masukan user tadi itu. Jadi output masukan user. Nah, gitu ya. Dimasukkan ke dalam pesan ini dan dikirimkan melalui tadi ya output tadi itu. Nah, jadi sama. Di sini kita melakukan proses output dengan menggunakan ini apa namanya stream ini gitu ya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Pesan yang kita ketikkan ini nanti dimasukkan ke stream ini dan kemudian dikirimkan. Nah, dari sisi server nantinya tadi dari sisi server akan menangkap pesan ini ya, yang tadi kita tuliskan itu ditangkap dengan ini gitu ya. Nah, ditangkap melalui input ini ya. Dengan melalui objek input ini ya. Jadi diterima di ini pesan ini nanti diterima di sisi server, ditangkap, dimasukkan ke dalam sini. Gitu ya. Nah, kemudian
Untuk memudahkan, isi input ini dibaca dengan memanggil next line dan disimpan ke dalam pesan ini gitu ya. Nah, di dalam pesan ini tadi ya kan ditangkap. Nah, ini sudah ditangkap nih pesan yang saya kirimkan dari sisi klien itu ditangkap di dalam input ini, kemudian untuk membacanya dipanggilkan next line, di mana nanti isinya disimpan ke dalam string pesan ini. Kemudian dicek selama pesan ini belum mengandung ini, yang dituliskan itu belum mengandung ini, maka dicetak di sisi server itu adalah pesan diterima. Kalau kita buka server, nah ini pesan diterima. Di sisi server itu akan dicetak pesan diterima. Di sisi lain nanti jumlah pesan tadi ya yang ditentukan ini ditambahkan jika ada pesan yang diterima ini ditambahkan. Kemudian dilakukan penulisan ya dari ditentukan ya. Nah, ini dituliskan akan dikirimkan kembali pesan tadi yang diterima itu dikirimkan kembali ke sisi klien. Nah, dengan perintah ini output.println pesan jumlah pesan pesannya isinya apa gitu ya. Nah, ini nanti akan diterima oleh klien. Jadi, kalau kita buka klien, nah, ini nanti, ini kan server. Nah, server akan mengirimkan ini nanti ke klien, di mana muncul di sini pesan, jumlah pesannya baru 1 kan. Isi pesannya adalah ini adalah pesan 1. Nah, sehingga ini dikirimkan ke sisi klien. Begitu seterusnya. Misalnya ini adalah pesan 2 misalnya. Sehingga nanti dikirimkan ketika saya tekan enter dikirimkan ke server, server mengembalikannya lagi dengan menambahkan ini bahwa ini adalah pesan kedua, isi pesannya adalah 2. Nah, ini untuk menandai bahwa ini adalah pesan dari server, begitu seterusnya. Pesan 3, pesan 4, dan seterusnya. Nah, itu akan di-echo terus oleh server. Jadi ini bentuk awal dari chat lah gitu ya. Chatting itu kan seperti ini, ada server, nanti pesan kita dipantulkan dan dimunculkan di sisi klien. Tetapi kan kliennya banyak, lebih dari 1 gitu ya, sehingga ibarat kita berkomunikasi dengan teman, padahal di situ ada server gitu kan. Misalnya saya masukkan tadi close bintang-bintang. Nah, direkap dari server nanti mengirim, berarti ada 5 pesan tadi diterima, kemudian koneksi ditutup gitu ya. Karena di server tadi diatur seperti itu. Jika ditemukan ini tadi ya perulangannya, kalau tidak sama dengan ini akan dieksekusi blok ini gitu ya. Kalau sama dengan ini maka langsung ini yang dicetak di sisi klien, karena di sini output lagi. Jadi ini dilakukan pengiriman ke klien ya. Output println, jadi cetak atau kirim ke klien pesannya seperti ini. Jumlah pesannya, nah ini 5 ditambahkan dengan pesan diterima. 5 pesan diterima. Ini jumlah pesan tadi itu. Nah, itu yang terjadi di sini. Jadi ada timbal balik dan prosesnya itu menggunakan stream juga gitu. Jadi tadi di awal dikatakan
proses pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan itu ya sama prosesnya dengan ketika kita melakukan input-output file tadi. Gitu ya. Cuman logikanya ya kita di sini input-outputnya melalui jaringan dengan penambahan langkah awal supaya bisa terkoneksi ke jaringan. Ya, sampai di sini dari contoh ini ada yang ditanyakan mungkin. Bisa diikuti sampai contoh ini? Atau ada yang belum dipahami mungkin? Balik ke slide. Contoh yang lain yang sebenarnya lebih sederhana dari yang tadi itu, terdapat sebuah server yang akan mengirimkan string berupa saran kepada klien setiap kali connect ke server. Nah, jadi ini lebih sederhana dari yang tadi. Jadi ada server dinamakan advice server ya, server pemberi saran gitu ya. Berjalan pada port ini 4242 dengan IP ini misalnya. Tapi di komputer saya kan beda misalnya. Ini server berjalan ketika ada klien yang terkoneksi gitu ya. Membuat koneksi gitu ya dengan IP tadi, mengarah ke IP tadi pada port 4242 ini, maka server nanti akan mengirimkan saran ke klien yang nanti akan diterima oleh klien dengan menggunakan socket.getInputStream. Gitu ya. Server nanti menggunakan getOutputStream untuk mengirim, klien nanti akan menggunakan getInputStream untuk menerima. Sehingga ada timbal balik, ada proses gitu ya. Jadi sederhana programnya, klien hanya connect ke server, dari koneksi itu server nanti akan mengirimkan saran ke sisi klien. Nah, jadi klien nanti membaca pesan dari server gitu ya dengan menggunakan reader. Nah, berarti di sini stream yang digunakan. Kita cek. Stop dulu server yang tadi. Saran harian server. Nah, di sini simple. Public class saran harian server. Nah, pertama dibuat satu array dengan tipe string dengan nama daftar saran. Isinya makan yang sedikit, Anda nggak terlalu gemuk kok. Satu kata tidak cocok, untuk hari ini Anda boleh makan sepuasnya. Anda perlu mempertimbangkan model rambut itu. Udah. Nah, ini saran-saran yang dimiliki oleh server gitu ya. Nah, untuk membuat
ini sebagai server, ya tadi dibuat objek server socket dengan nama server sock dengan port 4242. Ya. Kemudian dilakukan perulangan while true. Jadi nanti akan menunggu nih. Kalau ada yang connect, maka nanti dibuatkan satu objek socket dengan nama sock, gitu ya, dengan memanggil metode .accept. Kemudian langsung dibuatkan print stream dengan nama writer. Jadi di sini digunakan print stream, berarti kan untuk menulis ini new print stream sock .get output stream. Nah, karena yang dilakukan hanya mengirimkan saja ya. Jadi hanya ini yang digunakan, get output stream yang digunakan. Tidak get input stream karena nanti tidak ada data. Klien tidak akan mengirimkan data, tetapi server yang mengirimkan, sehingga dibutuhkan ini. Kemudian saran yang tadi dipanggil dengan memanggil get saran. Itu yang mengambil salah satu secara random dari daftar saran ini. Writer yang tadi .println saran. Nah, jadi dikirimkan ke sisi klien nanti ini saran ini nanti. Salah satu saran ini yang disimpan di sini itu yang dikirim dengan memanggil .println saran. Kemudian writer.close system.out.println saran. Ini di sisi servernya nanti juga dicetak sarannya. Di sisi klien nanti ya dicetak juga gitu. Diterima seperti ini. Nah, di klien kan di situ hanya menerima saja dari server, sehingga nanti ditentukan di sini stream yang digunakan. Nah, yang pertama tentu saja buat objek socket terlebih dahulu dengan nama S192. Nah, ini kemarin hari ini enggak tahu berubah tadi ya. 127.0.0.1 gitu ya, karena lokal saja gitu ya. Nah, untuk menerima kiriman dari server, maka di sini digunakan input stream reader. Jadi membaca kan dengan nama str reader, new input stream reader s get input stream. Nah, ini tadi karena hanya menerima ya berarti objek socket tadi s.get input stream yang dipanggil. Kemudian buffer reader. Nah, ini menggunakan buffer ya, di mana nanti dihubungkan ke str reader sebelumnya, sehingga nanti prosesnya melalui reader ini gitu. Ini sudah kita bahas dulu. String saran. Nah, di sini juga dibuatkan string dengan nama saran, di mana isinya itu dari stream reader ini. Nah, stream reader ini dibaca isinya. Hasil pembacaan ini nanti disimpan di dalam saran ini. Kemudian dicetak saran buat Anda hari ini adalah saran yang diterima dari server ini. Reader.close. Nah, gitu aja sih. Sederhana. Kemudian di sini dibuat satu objek client untuk menjalankan ini. Kemudian client.go yang tadi. Supaya metode go ini dijalankan. Kita coba dari sisi server. Oke, ini sudah jalan servernya. Dari sisi klien. Nah, gini ya.
connect terus langsung terputus gitu, langsung selesai. Nah, yang didapatkan adalah saran buat Anda hari ini adalah untuk hari ini Anda boleh makan sepuasnya, misalnya saran hari ini. Ya, anggaplah mungkin apa ya, biasanya zodiak gitu ya, kaitannya dengan zodiak, sarannya ya ini hari ini gitu misalnya. Jika kita ulang lagi, sarannya adalah makan yang sedikit. Kita ulang lagi, makan yang sedikit sama satu kata tidak cocok. Anda nggak terlalu gemuk kok. Satu kata tidak cocok. Nah, ini klien gitu ya. Kalau dari sisi server, nah ini dicetak juga di sisi server pilihan saran random yang tadi dikirimkan. Begitu seterusnya. Nah, server akan terus hidup sehingga kita perlu mematikan server supaya bisa istirahat lah gitu, berhenti bekerja. Simple contohnya ini. Ada yang ditanyakan dari contoh ini. 2 contoh tadi ya yang melibatkan soket gitu ya. Ada proses pengiriman Ada pertanyaan? Oke, itu tadi TCP socket gitu ya. Nah, berikutnya ada juga UDP socket. Nah, UDP socket ini dulu sudah kita bahas bahwa ia bersifat connectionless. Tidak ada durasi tidak ada koneksi selama durasi dialog. Setiap datagram dikirim sebagai transmisi tracing gitu ya, dikirim-kirim aja gitu ya. Tidak perlu ada setup koneksi terlebih dahulu. UDP menyediakan transmisi data yang lebih cepat dibandingkan TCP, tetapi tidak reliable. Untuk karena koneksi tidak terjaga selama transmisi, server tidak membuat objek soket. Nah, yang digunakan di sini, objek yang digunakan di di sini yaitu datagram soket dan juga nanti datagram paket. Nah, ini yang digunakan. Tidak lagi soket atau server soket seperti tadi di TCP gitu ya. Datagram soket, datagram paket. Nah, ini langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya, walaupun mungkin bisa disesuaikan yang lain gitu ya. Secara umum ini yang bisa kita lakukan ketika misalnya membuat server yang mengimplementasikan UDP ini. Yang pertama, membuat objek datagram soket gitu ya. Ini datagram soket dengan nama dtgram soket, new datagram soket. Port juga perlu ditambahkan di sini ya, 1 2 3 4. Kemudian membuat buffer untuk datagram yang tiba. Nah, berbeda dengan TCP tadi menggunakan stream ya. Kalau di sini buffer biasa, di situ dengan jenis byte gitu ya. Byte dengan nama buffer gitu. Array of byte gitu ya, dengan besar 256. Kemudian membuat objek datagram paket untuk datagram yang tiba. Nah, ini masih kaitannya dengan nomor 2 ini. Untuk datagram yang tiba nanti
dibuatkan datagram paket gitu ya. Ini contohnya datagram in paket. Nah, itu paket yang masuk, datagram yang masuk, new datagram paket dengan argumen di sini buffer yang tadi di sini disediakan dan buffer.length. Nah, ini dua parameter atau argumen dalam konstruktornya. Kemudian menerima datagram yang tiba. Menerima datagram yang tiba ini dengan memanggil metode receive dari datagram soket yang sudah dibuat. Jadi kan sudah dibuat datagram soket. Maka dipanggilkan receive dengan parameter in packet gitu ya, in packet. Datagram soket .receive in packet. Kemudian menerima alamat dan nomor port pengirim dari. Jadi paket yang dikirim itu bisa diambil get address gitu ya. Untuk mengambil alamatnya itu diambil dari in packet tadi. Nah, di sini init address, client address, init address ini digunakan lagi client address in packet.get address. Sehingga di sini nanti didapat IP dari datagram yang diterima. Untuk portnya ya in packet.get port. Ini dengan membuat satu variabel dengan bertipe integer. Kemudian 6 mengambil data dari buffer. Dari in packet tadi yang masuk tadi ya diambil datanya dengan dimasukkan ke variabel tertentu misalnya. Karena nanti contohnya ini itu kaitannya dengan pengiriman pesan juga ya, message string, sehingga disimpan dalam bentuk string dengan nama message. Di mana ini konstruktornya dengan melakukan pemanggilan bentuk overload dari konstruktor string ini. In packet.getData untuk mengambil datanya, array byte yang tadi dimulai dari 0 ini, kemudian in packet get length, jumlah byte di dalam in packet tadi itu, sehingga disimpan di sini di dalam string ini. Nah, itu sehingga jika kita ingin cetak ya kita tinggal cetak string ini aja misalnya yang diterima, datagram yang diterima itu. Sedangkan untuk responnya ini berarti kan ya, mengirimkan misalnya ya, mengirimkan responnya ke sisi klien misalnya, maka dibuat datagram paket juga. Kalau tadi kan namanya in packet untuk menyimpan datagram yang in atau yang masuk. Untuk yang keluar maka disimpan di out packet dengan menentukan konstruktor datagram packet ini ada 4 argumen di sini. Response.getBytes. Nah, ini responsnya ini apa yang nanti ingin diberikan ke klien itu nanti disimpan dalam response ini. Response.getByte, response.length, client address yang didapat tadi dari kirimannya itu didapatkan addressnya, client port yang didapat juga dari tadi kiriman tersebut. Jadi respons ini adalah variabel string yang mengembalikan pesan tadi. Jadi ini contohnya pertukaran pesan juga sama dengan contoh TCP tadi ya. Tapi ini menggunakan UDP, implementasinya dengan UDP. Kemudian dikirim datagram socket.send out packet tadi yang langkah ketujuh tadi, dan terakhir menutup datagram socketnya. Itu dari sisi server. Kalau dari sisi klien ada 8 langkah, sama juga membuat datagram socket. Jadi ya perbedaannya dengan TCP tadi, klien dan server membuat objek yang sama yaitu datagram socket. Tidak lagi
berbeda seperti TCP itu server socket dan socket, kan klien kan bikinnya socket, server itu server socket. Kalau di sini dua-duanya membuat datagram socket. Kemudian membuat datagram yang akan keluar ya sama tadi, sama dengan langkah 7 pada server. Jadi apa yang akan dikirimkan, data yang dikirimkan itu dibuat dalam bentuk datagram packet dengan nama out packet, new datagram packet, message.getBytes, message.length, host, port. Nah ini message ini di sini contohnya pengiriman string gitu ya. Kemudian dikirim datagram socket.send out packet. Sedangkan untuk yang datang, ya sama dengan ketika tadi di server juga membuat mekanisme untuk datagram yang datang dengan membuat buffer, kemudian membuat in packet dengan konstruktor ini, kemudian memanggil receive in packet. Ya. Kemudian bisa berikutnya mengambil data dari buffer yang tadi. Dan terakhir menutup datagram socket. Jadi kedua sisi sebenarnya hampir sama yang dilakukan ya. Menerima paket datagram juga mengirim, dimana nanti kaitannya dengan datagram socket yang dibuat bisa untuk send ya atau bisa untuk receive. Nah, itu yang membedakan. Untuk contoh ini di Beraja saya sudah upload modul-modul untuk latihan gitu ya. Ada beberapa latihan untuk pemrograman soket ini gitu ya, pengiriman data melalui jaringan. Nah, dari contoh ini yang tadi kita lihat prosesnya itu adalah satu klien ke server gitu ya. Nah, bagaimana nanti misalnya kliennya banyak gitu. Karena kan mestinya seperti itu sekarang ini, nggak mungkin satu server hanya untuk satu klien. Nah, untuk bisa membuat pelayanan dari server itu ke banyak klien, maka nanti kita perlu tambahkan thread. Nah, kita buat nanti server itu thread gitu ya, sehingga bisa menangani banyak klien, berapapun misalnya ya, klien yang masuk bisa dilayani sama dengan klien yang lain. Nah, di sanalah berguna multi threading itu. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan lihat gabungan gitu ya. Sebelumnya kan kita membahas stream, kemudian thread gitu. Nah, di sini itu semua akan kita gabungkan sehingga membuat satu aplikasi yang bisa terkoneksi jaringan, bertukar data melalui jaringan, bisa menangani banyak klien, tidak hanya satu klien saja. Nah, itu yang kita inginkan. Berikutnya nanti di pertemuan minggu depan kita tambahkan thread ya, sehingga program tadi contohnya itu ya tidak hanya satu saja klien yang bisa ditangani, tapi bisa lebih. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi. Sekalian mengingatkan untuk presensi. Baru 26 orang yang melakukan presensi. Halo, bagi yang belum presensi sebelum saya tutup, tidak menerima nanti komplain sebelum absen. 27. Dua 28. Partisipan 25 ya. Ada yang sudah hilang.
Oke, presensi saya tutup sampai ini. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini? Cek modulnya di Brajah, silakan dicoba, dilatih dari sana, dan dianalisis dari slide tadi yang saya berikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini ya cukup sampai di sini. Saya harap semua mencoba modul-modul yang sudah saya upload sehingga nantinya bisa tahu cara-cara implementasi ya, dari berbagai materi yang sudah kita bahas. Nah, ini nanti kaitannya dengan tugas besar ya, minggu depan sudah dibagi kelompok dan mulai mencari apa yang kira-kira dibuat dengan materi yang sudah diberikan gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.